Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang wujud zat dan perubahannya. Secara khusus pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi. Apa sih yang dimaksud dengan materi itu? Yuk kita pelajari sama-sama supaya paham tentang apa itu materi. Alam semesta tempat kita tinggal itu terdiri dari banyak materi. Apa sih yang dimaksud dengan materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti kita manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau sering kita sebut dengan benda seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan lain sebagainya. Sebuah materi tentunya memiliki massa. Untuk mengetahui tentang apa itu massa, kita bisa melakukan percobaan dengan menggunakan timbangan. Ketika di atas timbangan tidak diletakkan apapun, kedua timbangan akan setimbang. Namun, ketika di salah satu timbangan diletakkan benda seperti batu, buku, atau yang lainnya, maka timbangan akan miring ke salah satu bagian. Hal ini menunjukkan bahwa kerikil atau benda yang diletakkan di atas timbangan itu memiliki massa. Timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Jika gambarnya seperti ini, artinya benda yang ada di sebelah kanan lebih ringan dibandingkan benda yang ada di sebelah kiri. Dari percobaan tadi dapat kita simpulkan ya bahwa massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya, massa satu butir telur tentu berbeda dengan massa satu potong baju. Perbedaan massa yang berbeda pada suatu benda dengan benda yang lain itu disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Misalnya, jika kalian memiliki sebuah botol plastik dan sebuah botol kaca, ataupun gelas plastik dan gelas kaca, meskipun sama-sama botol atau gelas, tetapi keduanya memiliki massa yang berbeda. Botol kaca atau gelas kaca tentunya memiliki jumlah zat yang lebih banyak dibandingkan botol dan gelas plastik. Akibatnya, botol dan gelas kaca massanya lebih besar dibandingkan botol atau gelas plastik. Selain memiliki massa, ciri-ciri dari materi adalah menempati ruang. Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya air yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol. Udara yang bisa memenuhi paru-paru kita. Dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Nah, sekarang apa itu volume? Volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Bedanya adalah biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair seperti air, minuman, oli, dan lain sebagainya. Untuk mengukur volume, kita bisa menggunakan alat ukur seperti gelas ukur, yakni sebuah gelas yang di dalamnya terdapat ukuran-ukuran tertentu. Ukuran volume biasanya dinyatakan dalam mililiter, yang disimbolkan dengan tulisan ml, dan liter yang disimbolkan dengan huruf L.
Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa sesuatu disebut materi jika menempati ruang tertentu atau di dalam bahasa lainnya memiliki volume tertentu. Biasanya semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah zatnya, biasanya masanya lebih besar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa massa dan volume saling berkaitan. Kita harus selalu ingat ya bahwa setiap materi pasti memiliki massa dan memiliki volume. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang materi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dadah, sampai jumpa lagi.